Oke, masih bersama gue Yudis. Dan di hari ini setelah sekian lama gue belum bikin vlog lagi. Hari ini ada yang spesial nih. Gue mau bagiin ke teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan review sebuah mobil dari pabrikan Honda, ya kan? Tapi ternyata udah di-tuning sama official tuner dari Honda sendiri. Dan konon katanya ini cuma ada satu-satunya di Indonesia gitu. Jadi kesempatan yang langka banget gua bisa coba mobil ini dan bisa review mobil ini. Yuk kita lihat mobilnya. Dia nih mobilnya nih, sebuah Honda CRZ yang sudah dimodifikasi langsung dari Mugennya. Jadi ini semuanya Mugen package, ya kan, yang sudah ditambahin juga dengan peranti-peranti semuanya dari Mugen. Nah, infonya mobil ini tuh cuman ada 300 unit di seluruh dunia. Jadi nggak kalah langka dengan Mugen RR yang ada di Civic FD2, ya kan. Nah, ini salah satu unit yang katanya cuma ada satu di Indonesia. Yuk kita lihat, kita bahas mulai dari eksteriornya. Nah, di bagian eksterior, di bagian depannya yang paling berbeda yaitu bumper depannya nih pastinya. Jadi bumper depannya itu sudah menggunakan add-on dari Mugen sendiri dan sudah ada cover fog lamp di sini dan ada penambahan lips di bagian bawah. Jadi bumper depannya sih udah jauh berbeda dan yang spesial kalau teman-teman lihat menggunakan karbon Kevlar nih di bagian tengahnya dan ada emblem AZ Mugennya gitu. Ini yang bikin tambah otentik mobilnya bahwa ini mobil yang full package semuanya dari Mugen. Nah, di eksterior sampingnya yang paling berbeda juga side skirtnya. Jadi side skirtnya ini juga sudah berubah, berbeda dengan aslinya kalau teman-teman lihat. Dan ada kayak lekukan-lekukan yang untuk menambah aerodinamis ceritanya gitu. Dan di bagian belakang yang paling kelihatan itu adalah bagian wingnya. Wingnya sendiri dari karbon Kevlar, desainnya juga sangat bagus untuk menambah downforce pada kecepatan tinggi ini ceritanya. Jadi ini juga wingnya semua dari Mugen. Dan di bagian belakang juga bumpernya tuh berubah, ada add-onnya juga yang dari Mugen. Dan ada lampu, kalau kita bilang F1 lamp gitu ya, segitiga di belakang ini. Dan ini juga tetap dari Mugen gitu. Dan di belakang juga ada emblem yang menambah otentifikasinya RZ Mugen, dan tetap ada emblem hybridnya karena memang mobil ini itu bertenaga hybrid, yaitu ada dari baterai juga dan ada dari mesin juga. Dan kalau kita lihat di kaki-kakinya itu velgnya menggunakan ring 17 dan velgnya lagi-lagi dari Mugen, disknya pun dari Mugen dan brake padnya dari Mugen. Jadi tetap sih semuanya itu full package dari Mugen. Nah, jadi si Mugen ini dia tuh nggak cuman mikirin untuk upgrade performance, tampilan dan lain-lainnya, tapi juga dari faktor safety dia hitung juga. Jadi ketika mesinnya di-upgrade, otomatis sektor pengeremannya pun juga harus dimodifikasi atau di-upgrade juga sehingga bisa mengimbangi tenaga mesinnya. Dan kalau teman-teman kalau lihat mobil ini masih dalam kondisi yang sangat baik, catnya gitu ya, tampilannya sangat mengkilat. Nah, itu tuh karena mobil ini juga udah dilapisin sama produk dari Expel. Nah, Expel ini tuh semacam lapisan di atas cat yang membuat catnya itu tetap dalam kondisi maksimal, yaitu mengkilat terus gitu. Jadi kalau teman-teman lihat eksteriornya tuh cukup glossy dan mengkilat, nah itu karena produk dari Expel. Yuk kita lihat mesinnya. Nah, di bagian mesin sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat sebenarnya kayak standar aja sih. Dan mesin yang digunakan kan untuk CRZ ini sebenarnya adalah berkode E15. E15 itu tuh sebenarnya sama kayak mobil-mobil
Honda lainnya seperti Honda Jazz, Honda HR-V dan lain-lain. Tapi yang berbeda memang di seri CRZ ini E15-nya dilengkapi dengan hybrid system, yaitu menggunakan baterai juga sebagai sumber tenaga untuk menjalankan mobilnya. Nah, yang spesial dari CRZ Mugen ini di mesinnya yaitu adanya penambahan supercharge. Jadi supercharge-nya itu dari Mugen juga dan berkonstruksi sentrifugal. Jadi sentrifugal itu mempunyai bentuk yang compact sehingga nggak banyak perubahan nih di dalam ruang mesin dan terlihat seperti pabrikan yang bikin gitu ya. Jadi sangat rapi sih kalau gue lihatnya. Di mesin sih rasanya udah itu aja. Yuk kita lihat ke interior yuk. Nah, sekarang kita ke bagian interior. Yang berbeda menurut gue adalah coraknya. Jadi si Mugen ini menyesuaikan corak-coraknya dengan warna bodi sih. Mulai dari bagian tengah di joknya dan juga stitchnya. Kalau teman-teman lihat stitchnya itu juga warnanya biru sampai ke setir-setirnya semuanya juga warnanya biru gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan warna bodi. Nah, gue nggak tahu apakah yang merah itu nanti clearnya juga akan warna merah semua sampai stitch-stitchnya warna merah semua juga, gue nggak tahu. Dan mereka menambahkan beberapa bagian karbon seperti di bagian sini di apa namanya cover tempat gigi dan juga di shift knob. Di shift knobnya ini juga menggunakan dari Mugen pastinya. Dan CRZ Mugen ini bertransmisi 6 speed, cukup sulit ya cari CRZ dengan transmisi manual dan udah 6 percepatan gitu. Jadi otomatis top speednya juga berubah dan gear ratio-nya juga berbeda dengan yang biasanya. Nah, kalau di interior sih yang lainnya kurang lebih sama menurut gue dengan CRZ yang biasa. Dan yang keren di sini ada penang emblemnya sih gitu yang menandakan bahwa CRZ Mugen RZ ini diproduksi dengan nomor 088 gitu. Dan ada penambahan juga boost meter kalau teman-teman lihat. Jadi karena mobil ini force induction yang tadi gue udah ceritain pakai supercharge, jadi dia kasih indikator tambahan untuk lihat tekanan supercharge-nya gitu berupa boost meter ini. Di sini juga ada laci kayaknya, tapi CRZ standar juga ada laci ini sama aja. Tombol-tombolnya juga mirip sama, cuman yang di sini itu bedanya ada tulisan sport, normal, dan eco. Traction control juga kalau di standarnya ada juga, dan yang berbeda di setirnya ini ada tombol S Plus. Nah, ini nih yang gua belum tahu fungsinya buat apa, nanti kita cobain jalan ya untuk lihat fungsi dari tombol S Plus ini. Oke, nggak usah berlama-lama, sebelum kita coba mobilnya, kebetulan ada lift yang kosong juga, gue mau lihat kolong-kolongnya juga seperti apa sih mobil bikinan dari Mugen ini. Nah, sekarang mobilnya udah diangkat, yuk kita lihat kolongnya yuk. Nah, di bagian kolong sih menurut gua nggak banyak berubah, kayaknya arem-aremnya pun juga masih pakai standar dari CRZ. Cover-covernya pun juga komplit. Yang berbeda itu adalah di bagian knalpot. Jadi knalpotnya itu udah menggunakan Mugen juga tentunya. Nah, ini tuh biasanya lebih plong knalpotnya dan juga suaranya nanti lebih besar keluarnya daripada standar. Nah, yang berikutnya berbeda adalah juga soal shock. Shocknya itu udah menggunakan Mugen juga. Jadi shock dan pernya itu udah menggunakan Mugen, yang kalau kita lihat shocknya itu warnanya merah sama pernya itu warnanya gold. Jadi itu ciri khas shock Mugennya sih. Nah, yang kelihatan berbeda juga kalau dibanding dengan mobil-mobil lain adalah adanya ini nih, kabel yang menghubungkan antara baterai sama motor. Nah, ini yang biasanya nggak ada nih di apa namanya di mobil-mobil umum. Dan setahu gue ini tuh ada ini high voltage dan ini juga ada prosedurnya yang berbeda ketika terjadi rescue pada saat accident. Jadi ini nggak boleh sembarangan dipegang atau dipotong dengan alat tertentu. Jadi ada SOP khususnya lah untuk itu. Nah, kalau gue lihat yang lainnya sih sama. Jadi yang lainnya tetap menggunakan parts dari CRZ seperti pada umumnya. Oke teman-teman, sekarang gue lagi coba mobilnya, pengen ngerasain impression mobilnya. Kalau lihat dashboardnya sih sangat-sangat futuristik ya, gila bentuk-bentukannya. Udah nggak bahasa standar sih. Di speedonya juga lampu-lampunya tuh semuanya udah sangat futuristik, lampunya bisa berubah-ubah warna kayak gitu. Dan di sini juga ada layar display kecil di samping kanan untuk informasi, dan kerennya bahasanya masih bahasa Jepang.
gitu. Jadi sekarang kita lagi coba dengan mode ekonomi, ekon gitu ya. Di sini ada mod-modnya. Dan yang keren dari sini adalah ketika ini kan hybrid ya mobilnya ya. Jadi dia tuh punya charge assist ini nih. Ini yang buat pembagian tenaganya lagi charge atau lagi assist, lagi posisi charging atau lagi posisi bantu gitu. Di sektor suspensi nih kalau gua rasain Mugen RZ ini sangat empuk menurut gue. Jadi kalau nggak dibilangin maksudnya suspensionnya itu suspension kit dari Mugen, mungkin gua nggak tahu. Jadi ternyata Mugen tetap memikirkan kenyamanan dari si Mugen RZ ini supaya benar-benar bisa dipakai daily use. Jadi suspensinya kalau gua cobain tuh sangat-sangat empuk sih. Menurut gua hanya sedikit banget lebih keras daripada si RZ-nya yang kondisinya standar. Yang lainnya sih duduknya cukup pendek mobilnya, jadi berasa agak mendem, nggak kelihatan nih dia punya moncong tuh, nggak kelihatan. Jadi rasanya sih cukup sporty sih naik mobil ini, cukup mantap gitu. Untuk kalau misal di mode ekonomik ini sih juga gas-gasannya biasa aja, maksudnya nggak terlalu respon gimana, dan oke sih untuk dibawa ya, karena memang modenya juga untuk ekonomik kan, pasti untuk efisiensi bahan bakar. Nah kita coba ke normal ya. Nah sekarang udah langsung pindah ke normal. Kita coba di mode normal ini. Ya akselerasinya berasa lebih responsif, tapi memang masih flat aja. Yang bikin menurut gua yang bikin agak powerful di mode normal ini adalah supercharge-nya. Sangat berasa tuh supercharge-nya sangat linear, jadi udah ngisi deh putaran bawah, yang membuat mobilnya berasa bertorsi. Jadi ketika giginya agak tinggi, lo mulai gas, dia udah berasa ngisi, tenaga powernya tuh udah mulai ngisi gitu. Nah indikator bus ini tuh membantu lo untuk membaca busnya sih, jadi tekanan di dalam manifoldnya itu kelihatan yang dihasilkan tuh dari supercharge-nya. Jadi kalau misalnya gua gas dia lebih dari 0, nah itu berarti supercharge-nya tuh bekerja gitu. Jadi ketika gua gas dia lebih dari 0, kelihatan kan lebih dari 0. Nah itu tuh berarti supercharge-nya udah bekerja. Oke, sekarang kita coba dengan mode sport. Kita pindahin lagi jadi sport, dan langsung lampunya di tengahnya menjadi merah gitu ya. Ini mengintimidasi si drivernya sih gitu, dengan memberitahukan wah ini sekarang udah saatnya lu mesti gas gitu kan. Kita coba ya. Nah teman-teman juga bisa lihat pasti di supercharge-nya juga beda, tekanannya lebih tinggi dan enaknya powernya smooth banget sih menurut gue. Jadi nggak nyentak-nyentak kayak biasanya sih turbo gitu ya, tapi ini lebih berasa torque di bawah, lalu di atasnya sedikit flat sebenarnya gitu. Gigi satunya gampang banget ya buat nyicit ya. Nah, tapi itu ternyata konon katanya modenya tuh nggak sampai di sini, gitu. Jadi ada satu mode lagi yang tadi gue sempat ceritain, itu ada tombol S Plus ini. Jadi ketika kalau kita lihat di modul baterainya, ketika udah ada tulisan ready ST, berarti ini bisa untuk digunakan. Mode S Plus-nya ini bisa digunakan. Kita coba ya. Seenak apa sih mode S Plus-nya? Nah, udah nyala ya lampunya, kita coba. Tuh, naganya langsung naik lagi, busnya pun langsung naik, bisa sampai 0,5 bar. Jadi ketika S Plus-nya itu dipencet, busnya pun juga naik jadi 0,5 bar. Nah, apa sih S Plus itu? S Plus itu sebenarnya semacam teknologi yang menggunakan baterai untuk mensupport tenaga ketika mobil lagi perlu akselerasi. Kita coba lagi ya.
Kalau dilihat busnya juga berubah tuh, ketika S plus dipencet, busnya juga naik langsung. Gitu. Jadi berasa tuh mobilnya langsung nariknya tuh beda ketika S plus dinyalain. Nah, sekian kita udah coba-coba Mugen RZ-nya. Sebelumnya terima kasih untuk Ko Handi dan Ko Vincent yang udah minjemin mobilnya untuk di-review. Suatu kesempatan yang langka gue bisa coba Mugen RZ dari CRZ ini yang cuman satu-satunya di Indonesia. Pastinya ikutin terus YouTube kita, di-subscribe dan dibagikan ke teman-teman pecinta otomotif lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye-bye.